Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas mengenai pengkajian kebutuhan individu dalam promosi kesehatan. Jadi 30 menit ke depan saya Bu Sidania, saya akan masuk dengan apa itu pengkajian kebutuhan individu dalam promosi kesehatan. Nah, dalam materi minggu ini saya setim dengan Pak Amin kalau tidak salah. Jadi nanti ada 2 slide yang bisa Anda download gitu ya, ada pelajari yang kita pelajari bersama. Dan saya akan masuk dengan pengkajian kebutuhan individu dalam promosi kesehatan. Oke, 30 menit ke depan, tolong siapkan alat tulis kalian. Masuk dengan materi yang pertama. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan konsep dasar kebutuhan promosi kesehatan. Konsep dasar kebutuhan promosi kesehatan. Sebenarnya kita sudah sering kali membahas tentang konsep dasar kebutuhan promosi kesehatan. Tetapi tidak ada salahnya jika saya mengulang kembali apa itu promosi kesehatan. Jadi menurut Hancock and Miller 97, bagi profesional kesehatan yang peduli tentang pembangunan masyarakat yang sehat, ada 2 alasan dalam melakukan pengkajian kesehatan komunitas. Jadi sebenarnya konsep kebutuhan promosi kesehatan ini memang lingkupnya bisa ke komunitas. Sebenarnya ada di tatanan rumah sakit juga ada, walaupun itu sasarannya adalah tetap klien atau pasien, tapi di situ ada keterlibatan dari keluarga dari pasien sendiri. Kemudian 2 alasan dalam melakukan pengajian kesehatan komunitas adalah yang pertama sebagai informasi yang dibutuhkan untuk sebagai dasar yang digunakan sebagai dasar dalam perubahan. Yang kedua adalah sebagai pemberdayaan. Jadi sebenarnya kita kan prinsipnya empowerment, memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi masyarakat yang jauh lebih sehat dengan membangun pola berpikir dan keikutsertaan serta motivasinya sendiri dalam merubah perilaku kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi 2 dasar itulah yang akan menjadi acuan atau menjadi alasan dilakukannya pengkajian kesehatan komunitas. Sebelum melakukan pengkajian, kita terlebih dahulu harus menentukan kebutuhan manusia. Anda masih ingat teori tentang hierarki Maslow ya, tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan yang paling dasar adalah fisiologi, yaitu makanan atau kebutuhan akan dan minum, kemudian tidur dan pakaian. Makan, sandang, pangan, papan. Jadi itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau setiap individu dalam hal ini adalah sasaran belum terpenuhi tentang kebutuhan dasarnya, tidak mungkin bisa beranjak ke periode selanjutnya. Jadi misalnya Anda melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan berapi-api dari mulai jam 8 sampai jam 11 siang tanpa adanya misalnya kebutuhan makan dan minum atau snack dan lain sebagainya, pasti mereka tidak akan bisa berkonsentrasi atau masih memikirkan jam-jam tersebut mereka harus mencari makan untuk keluarganya. Dalam hal ini mereka harus bekerja. Pasti mereka tidak akan berkonsentrasi secara penuh, pasti akan memikirkan nasib keluarganya, makanan dan minumannya, serta sandang pangan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu rasa aman, yaitu keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Jadi rasa aman tersebut dasari pada keamanan, stabilitas hukum dan politik yang berlaku dalam sebuah negara, serta keteraturan, bisa jadi harga makan, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang di atasnya adalah sosial atau afeksi, relasi, dan keluarga. Jadi keteraturan relasi dalam sebuah keluarga, kebutuhan akan rasa nyaman, cinta kasih, dan lain sebagainya. Jadi dia harus, istilahnya dia harus tenang, tentram,
sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang dinamis. Kemudian penghargaan. Penghargaan di sini dalam kata lain bisa dalam bentuk pengakuan, status tanggung jawab dan reputasi. Jadi ini hanya bisa dilakukan atau diperoleh atau bisa diwujudkan setelah kebutuhan akan fisiologis, rasa aman dan rasa sosialnya atau cinta kasihnya tersebut sudah terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian kebutuhan yang paling tinggi adalah pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Jadi aktualisasi diri seseorang itu memang kadang perlu diperlukan dalam proses pengembangan diri sehingga individu tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya dengan lebih optimal. Oke. Nah, itulah kebutuhan manusia yang menjadi dasar dari pengkajian kebutuhan individu dalam promosi kesehatan. Menurut Bradshaw tahun 1972, kebutuhan normatif didasarkan pada pertimbangan ahli profesional. Contohnya, bagaimana perencanaan karir, keuangan, asuransi, dan liburan. Jadi, pernah Anda dapat teorinya ya, bahwa sebenarnya kebutuhan karir seseorang, perencanaan karir itu sudah bisa diramalkan atau sudah bisa ada standarnya. Kemudian pemberlakuan keuangan dan asuransi serta penjaminan terhadap kesehatannya serta kapan dia harus berlibur. Jadi kebutuhan untuk rekreasional, kebutuhan untuk memenuhi kesehatannya ini menurut Bradshaw adalah kebutuhan normatif. Sedangkan kebutuhan yang dirasakan adalah kebutuhan yang diidentifikasi sebagai apa yang mereka inginkan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa untuk prioritas penentuan topik atau kebutuhan promosi kesehatan itu didasarkan pada motivasi maupun kebutuhan individu yang dirasakan oleh sasaran. Jadi kebutuhan yang dirasakan di sini adalah kebutuhan yang diidentifikasi sebagai apa yang mereka inginkan, tergantung pada kesadaran dan pengetahuannya. Jadi tetap dasarnya adalah tingkat pengetahuan serta kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi saat itu supaya prioritasnya dapat terukur. Yang ketiga adalah kebutuhan yang dirasakan yang telah diubah menjadi permintaan yang terungkap atau on demand atau sesuai kebutuhannya. Biasanya berupa keinginan kebutuhan ini bisa bertentangan dengan kebutuhan normatif. Jadi masih ingat tadi kebutuhan normatif itu sudah direncanakan oleh pakar, tetapi akan sangat berbeda dengan kebutuhan yang dirasakan yang telah diungkapkan atau kebutuhan pada saat itu atau on demand. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan komparatif atau kebutuhan dengan membandingkan di antara kelompok yang sama. Jadi pada beberapa kelompok yang sama mungkin bisa jadi kebutuhannya berbeda, tergantung dari latar belakang demografi, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ini dibandingkan antara kelompok yang sama, misalnya kelompok usia menengah ke atas, kelompok remaja. Dalam kelompok remaja yang di situ di perkotaan akan berbeda dengan misalnya pedesaan dengan latar belakang pendidikan yang sudah menengah ke atas, dibandingkan dengan kebutuhan remaja di desa yang mungkin pendidikannya adalah pendidikan dasar. Nah, ini sudah sangat berbeda. Walaupun mungkin tidak menafikan bahwa kemajuan teknologi ini turut membentuk opini ataupun perubahan bergesernya tren yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam pengajian individu dalam promosi kesehatan, ada 4 hal yang harus diidentifikasi atau 4 hal dalam mengidentifikasi kebutuhan. Yang pertama adalah ruang lingkup tugas, kemudian reaktif mengidentifikasi apakah sasaran itu reaktif atau proaktif, kemudian menempatkan kebutuhan klien lebih dahulu, dan yang keempat adalah pendekatan pemasaran. Di sini kita bisa jelaskan bahwa yang perlu diidentifikasi dalam kebutuhan individu yang pertama adalah ruang lingkup tugas. Tugasnya itu berada dalam ruang lingkup apa. Kemudian dia sedang mengerjakan tugas perkembangan apa. Kemudian sasaran tersebut itu reaktif atau proaktif. Tahu ya bedanya antara reaktif dan proaktif. Kalau reaktif itu jika ada masalah dia hanya
cenderung menyalahkan keadaan. Tetapi kalau proaktif itu adalah mencari solusi terhadap apa yang harus dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah. Nah, individu yang proaktif ini tentunya akan lebih mudah diajak kerjasama dibandingkan dengan individu yang cenderung reaktif. Yang ketiga adalah menempatkan kebutuhan klien terlebih dahulu. Jadi, dalam pengkajian kebutuhan individu, sebaiknya pemberi promosi kesehatan itu lebih ditekankan pada apa yang dibutuhkan oleh sasaran atau apa yang dibutuhkan oleh audiens daripada keinginan dari si pemberi pelayanan kesehatan atau pemberi promosi kesehatan tadi. Yang keempat adalah pendekatan pemasaran. Bagaimana pendekatan pemasaran ini? Ini adalah bagaimana cara pendekatan pemasaran tersebut harus dilakukan. Apakah dengan metode yang tepat, media yang seperti apa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya setelah memetakan 4 tahap dalam mengidentifikasi kebutuhan individu, kita akan masuk dalam proses pengkajian dalam promosi kesehatan. Jadi dalam menentukan prioritas, kita harus mengkaji dulu kebutuhan individu itu seperti apa. Nah, dalam pengkajian itu silakan Anda kembangkan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang ingin diketahui oleh audiens. Jadi apa yang ingin saya ketahui? Kebutuhan apa yang paling mendasar yang saat ini saya ingin ketahui? Kemudian, mengapa saya ingin mengetahui hal ini? Ini pertanyaan dari individu tersebut ya. Jadi, mengapa? Apakah ada dasar yang ingin menjadi dasar dari pengetahuan tersebut atau seperti apa? Kemudian, mengkaji bagaimana saya bisa menemukan informasi ini dan apa yang ingin saya lakukan dengan informasi ini. Jadi, setelah audiens itu melakukan pengkajian, mendapatkan informasi terkait dengan promosi kesehatan. Setelah mendapatkan informasi itu, apa yang ingin dilakukan dengan informasi tersebut? Adakah kesempatan untuk dengan melakukan tindakan dalam informasi tersebut? Ini adalah proses pengkajian dalam promosi kesehatan. Tujuan dari pengkajian dalam promosi kesehatan adalah ada 4. Yang pertama untuk membantu intervensi langsung dengan sewajarnya. Yang kedua untuk mengidentifikasi respon tentang kebutuhan spesifik dari grup minoritas, komunitas ataupun populasi yang membutuhkan promosi kesehatan, serta untuk menentukan risiko dari suatu komunitas dan alokasi sumber dana. Jadi tujuan pengkajian sebenarnya adalah untuk membantu intervensi langsung yang paling tepat itu apa, yang paling wajar itu apa. Tentunya dengan alokasi sumber dana yang ada. Jadi jangan terlalu terlalu overlapping antara sumber dana yang tersedia dengan metode serta media yang digunakan. Jadi saya selalu mengutarakan di sini sesuaikan dengan kebutuhan penerima sasaran dan kemampuan dalam pencapaian dari si pemberi promosi kesehatan. Untuk menentukan risiko dari suatu komunitas, jika tidak dilakukan upaya promosi kesehatan, hal terburuk apa yang mungkin terjadi dalam komunitas tersebut. Untuk mengidentifikasi respon tentang kebutuhan spesifik atau populasi yang membutuhkan promosi kesehatan. Responnya seperti apa dari grup tersebut? Apakah menerima dengan baik, defense, atau seperti apa? Nah, ini adalah tujuan dari proses pengkajian dalam promosi kesehatan. Nah, saya masuk dalam teori kebutuhan individu. Dalam kebutuhan individu, perawat memberikan promosi kesehatan pemberi promosi kesehatan yang bekerja dengan klien individu, ini sangat penting untuk diketahui agar dapat meningkatkan partisipasi klien dalam proses keperawatan. Jadi, sudah saya tekankan berulang-ulang bahwa kebutuhan individu itu yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi, sangat penting di sini untuk mengetahui yang menjadi dasar kebutuhan mereka itu apa, yang menjadi kebutuhan saat ini itu apa, prioritasnya itu apa, sehingga ini setelah diketahui ini dapat meningkatkan partisipasi aktif klien. Jadi mereka daya konsentrasinya akan meningkat, kemampuan retensi memorinya akan meningkat, tidak hanya sekilas sudah disampaikan sudah selesai, terus tindak lanjutnya apa nggak tahu, seperti itu ya. Jadi tetap butuh kerjasama antara pemberi promosi kesehatan dengan individu yang ingin disasar.
Nah, kita akan mulai dengan pengkajian individu. Apa saja yang perlu dikaji dalam pengkajian individu tersebut? Yang pertama adalah pengkajian riwayat kesehatan. Yang perlu dikaji, yang pertama adalah usia. Usia dari penerima sasaran di sini, apakah remaja, anak-anak, dewasa, ataupun lansia, ini akan mempengaruhi metode serta media dan penerimaan yang mereka bisa lakukan. Kemudian persepsi dan kepercayaan. Jadi persepsi awal dan kepercayaan awal, prior knowledge yang mereka telah punyai terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi dasar dalam penentuan proses selanjutnya. Yang kedua adalah pengkajian fisik terkait dengan status mental, kesiapan fisik, dan status nutrisi. Jadi jika pasien dengan status mental optimal, maka dia akan lebih mudah menyerap informasi yang diberikan. Kesiapan fisik dan status nutrisi pun mempengaruhi proses belajar. Kesiapan klien untuk belajar di sini berkaitan dengan kesiapan komunikasi, kesiapan kognitif, dan kesiapan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Jadi keempat pengkajian individu ini terkait dengan riwayat kesehatan, pengkajian fisik, kesiapan belajar, dan motivasi belajar ini akan menjadi dasar dalam pengkajian individu yang ingin kita lakukan. Kemudian peralatan mechanical device apa saja yang diperlukan dalam proses pengkajian individu. Yang pertama adalah pencatatan dengan alat. Ya, apa alat yang digunakan dalam proses observasi? Jadi ketika observasi berlangsung, kita butuh alat untuk merekam karena sebuah peristiwa tentunya akan lebih mudah untuk dilakukan proses perekaman sehingga recall memori serta jika ingin dibutuhkan dalam waktu yang berbeda ini ada memorinya seperti itu. Jadi butuh pencatatan atau alat rekam dari proses observasi yang sedang berlangsung. Kemudian peralatan mekanis yang kedua yang dibutuhkan yaitu adalah untuk pengumpulan data. Misalnya Anda membutuhkan angket atau wawancara serta teknik sampling. Misalnya nanti ini kan D3 ya, Anda akan melakukan MMD, musyawarah masyarakat desa, di mana Anda pertama yang akan dilakukan atau pertama kali melakukan adalah pengkajian atau apa ya? Sebelum musyawarah masyarakat desa dilakukan MMD, itu kita akan melakukan pengkajian dengan menyisir kebutuhan dasar apa yang sebenarnya saat ini diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu bisa menggunakan angket, wawancara atau kuesioner, wawancara baik itu individu maupun kelompok, serta teknik sampling yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah informan interviews. Informasi yang diperoleh dari informan adalah kunci melalui wawancara atau focus group discussion sangat menolong dalam mengatasi masalah. Jadi kita butuh siapa informan interview yang dibutuhkan sehingga informasi yang diperlukan ini bisa tergali dengan maksimal dan kebutuhan yang ingin disasar ini menjadi suatu yang tepat guna. Nah, ini adalah butuh informan interviews. Informasi diperoleh dari wawancara terhadap suatu tokoh atau dalam focus group discussion. Pengkajian kebutuhan masyarakat. Setelah pengkajian kebutuhan individu, kita menuju ke pengkajian kebutuhan masyarakat. Di situ hal yang perlu dikaji adalah riwayat komunitas dan pandangan masyarakat. Nah, dalam pengkajian kebutuhan masyarakat, kita menghadirkan beberapa tokoh masyarakat serta pemangku kebijakan yang ada di tempat tersebut. Maka hal-hal yang perlu dikaji adalah misalnya riwayat komunitasnya itu seperti apa, tipikal penduduknya seperti apa, penyakit yang sering terjadi seperti apa, karakteristik penduduknya seperti apa, apakah mampu bergotong royong dengan baik, apakah bisa diajak bekerja sama dengan baik atau tidak. Dan pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat ini adalah hal yang menjadi kunci pokok dalam pemberdayaan. Pandangan masyarakat yang negatif ini harusnya bisa diluruskan ataupun jika kita sudah mendapatkan pandangan masyarakat yang positif, maka tinggal diberdayakan sesuai dengan ranah yang ingin disampaikan. Untuk membuat masyarakat mau berpartisipasi dalam proses promosi kesehatan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, di mana perawat dapat dengan cara melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Jadi, ketika Anda terjun dalam sebuah masyarakat yang heterogen, Anda tentunya tidak bisa melakukan hal yang sama untuk
butuh pendekatan kepada tokoh masyarakat terkait dengan pendekatan yang ingin Anda lakukan tersebut bisa diaplikasikan atau diterapkan pada masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Jadi nanti ada pemangku kebijakan yang juga dilibatkan sehingga Anda masuknya jadi lebih enak. Misalnya tokoh yang memiliki pengetahuan tentang isu umum dalam masyarakat. Orang yang paling terkemuka di situ siapa? Misalnya guru, pemuka agama, kiai, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh yang penting dalam jaringan informal dan memiliki peranan dalam local communication seperti shopkeepers, bookmakers. Di situ tuh misalnya orang yang paling banyak dikelilingi oleh masyarakat siapa? Di situ yang mengelola keuangan desa siapa misalnya, atau yang menjadi tren penentu kebijakan di situ tuh siapa selain pemuka dan guru tadi ya. Bisa di situ kalau di tempat saya sih kayak misalnya bayannya siapa, kemudian baunya siapa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada kayak perangkat-perangkat desa yang lain yang dianggap mampu untuk menggerakkan masyarakat, tidak menutup kemungkinan melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat yang walaupun secara struktur tidak ada dalam struktur formal, tetapi mampu menggerakkan masyarakat dan mempunyai kedudukan penting dalam sebuah masyarakat. Misalnya orang yang paling disegani di situ, kemudian orang yang paling berpengaruh. Nah, hal-hal seperti itu harus didekati supaya masyarakat mampu berpartisipasi dalam proses promosi kesehatan. Kemudian cara mencari dan memanfaatkan informasi. Sumber data bisa diperoleh dari mana saja. Yang pertama adalah data primer. Data primer bisa kita peroleh dari bertemu secara langsung, diambil dari objek atau sasaran, baik itu perorangan, kelompok, maupun organisasi dalam masyarakat. Tentunya data primer ini kita gali dengan wawancara langsung, bertemu tatap muka langsung dengan sasaran. Kemudian data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek atau sasaran. Data didapat yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik itu komersial maupun non-komersial, misalnya melalui media cetak maupun elektronik, atau bisa juga dalam data yang sudah ada di kantor desa misalnya. Misalnya di sini data jumlah penduduknya adalah sekian, tingkat kesakitannya adalah ini, tingkat pendidikannya adalah bla bla bla, kemudian pendapatannya seperti ini, tren komunitasnya adalah seperti ini. Nah, itu pun bisa dilakukan. Kemudian sekarang setelah melakukan pengkajian, maka data yang dikumpulkan harus memuat apa saja. Yang pertama adalah data epidemiologi, kemudian data sosial ekonomi, dan pandangan profesional. Data epidemiologi di sini yaitu tadi jumlah penduduk, kemudian berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kemudian struktur demografis, dan lain sebagainya. Kalau data sosial ekonomi misalnya dari pekerjaan, tingkat pendapatan per kapita, siapa saja yang bekerja, dan berarti angka produktivitas dan lain sebagainya. Kemudian pandangan profesional di sini maksudnya adalah pandangan profesional terkait dengan data yang dikumpulkan dalam suatu wilayah tersebut, bisa dari profesional berliteratur maupun profesional yang ada di masyarakat tersebut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data bisa berbentuk tes atau ujian lisan maupun tertulis. Jadi kalau tertulis ya berarti angket yang kita lakukan tadi atau kuesioner yang kita buat tadi disebarkan, ataupun ujian secara lisan menggunakan metode wawancara. Jadi angket hanya digunakan sebagai dasar, sedangkan wawancara kita lakukan secara langsung. Kemudian observasi bisa bersumber dari catatan anekdot atau alat untuk mencatat gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian yang dicatat dibuat segera setelah peristiwa terjadi, atau catatan berkala.
yaitu pencatatan berkala walaupun dilakukan secara berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala tetapi tidak dilakukan terus-menerus. Nah, ini adalah observasi yang dilakukan berdasarkan data, anekdot yang setelah peristiwa terjadi ataupun incidental record yang dilakukan setelah munculnya suatu gejala tetapi tidak terus-menerus. Oke, seperti itu apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas silahkan nanti Anda bisa mengisi kuis yang sudah saya buat ataupun jika ada tugas nanti silahkan diisi. Terima kasih. Semoga pengkajian individu ini bisa menjadi dasar Anda ketika terjun ke masyarakat dan bagaimana harus berhadapan dengan masyarakat dan pendekatan seperti apa yang ingin dilakukan sehingga promosi kesehatan yang Anda lakukan ini bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mengisi forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.